pada saudara sekalian, di antara Bapak Ibu semuanya di sini, kalau berkenan, raise your hand bagi mereka yang sudah punya properti di Australia. Ada? Pakai itu aja, pakai digital, digital raise hand. Saya tahulah tipikal Indonesia malu-malu. Oke, sekarang saya masuk kedua, hal yang kedua adalah tentang investment investment di Australia ya, tentang properti di Australia ya. Oke, bisa lihatkah komputer saya? Oke, alright, sebentar ya, saya ini dulu. Eh, Coba ditanyakan Pak Gun, Bapak Ibu coba beri tanda ya, bisa share screen-nya, bisa kelihatan nggak ya? Bisa lihat kan? Bisa kan? Bisa kan? Bisa lah. Ibu Mika bisa lihat nggak? Kalau Ibu Yuka bisa lihat, Saya berarti, bisa, saya berarti bisa. yang lain pasti bisa lihat. Oke, saya mau cerita ya, mau cerita tentang bagaimana invest di Australia. Ya, bagaimana invest di Australia. Biasanya orang ini secara tradisional dia beli properti, ya beli properti katakanlah ini angkanya 525.000. Dia beli beli rumah, terus kemudian rumah tersebut rumah udah jadi, kemudian dia sewakan, sewakan. Pasti beli rumahnya pasti pasti loan, pasti loan. Kebanyakan loan. Ya, dan ujungnya ada bayar interest dan dari penyewaan ini mudah-mudahan bisa untuk bayar pajak, bayar pokok dan itunya. Ya, mudah-mudahan. Nah, biasanya kalau sekarang beli itu 525.000, dia bisa pinjam dari bank itu 60%. 60%. Jadi, investor hanya bayar apa? 210.000 saja. 200 cashnya seperti lagi 210.000. Terus kemudian dari bank akan keluar, ini bank akan keluar 315. Ya, bunganya 5,5%. 5,5%. Oke. Nah, dari keluar duit 210.000, kemudian dengan pinjaman bank 5,5%, dan rumah itu disewakan dengan harga kurang lebih, misalnya ini anggap 4,6% rental rate-nya. Berarti setahun itu dia akan dapat penghasilan dari rumah itu 24.150. Oke, 24.150. Oke. Nah, liatin saudara sekalian ya, rumah ini ada biaya yang harus dikeluarkan. Ya, ada council rate segini, ada maintenance segini, rental manager segini, ada loan, bayar bunga sama pokok segini. Ya, ini sih one off, ini semua juga sama. Ya, ya. Jadi total rental income 24.150, yaitu apa, 24.150 ini kan. Kemudian dikurangin biaya, biaya itu total ini semuanya nih, ya, 29.000. Jadi apa? Setiap tahun kita masih harus nombok bayar cicilan sebesar 5.621 kurang lebih. Artinya katakan $6.000 lah. Kalau orang penjual apa namanya, penjual salesman rumahnya pasti ngomong apa? $6.000 dibagi 12, paling-paling $500, berarti berarti bayar 210.000, bayar 210.000, kemudian dengan cicilan $5 juta saja Pak bisa dapat rumah. Seperti begitu kan? Biasanya orang ngomong begitu kan? Nah, saudara sekalian, ini artinya kalau ngomong seperti itu namanya negatif gearing. Itu istilah di Australia, itu negatif gearing. Berarti pokoknya kita annual cash flow-nya, jadi kita nombok setiap tahun, kita nombok. Pertanyaan pertanyaan sekarang begini. Ada enggak ya kita invest properti dengan bayar katakanlah 40%-nya, kita tidak usah bayar cicilannya. Kenapa? Karena yang nyicilnya itu yang sewa bisa tutup cicilannya. Kalau bisa begitu kan luar biasa, Pak. Betul Kak? Ya. Apalagi kalau saya dari cicilan tersebut malah saya dapat profit lagi. Positif namanya. Itu namanya positive cash flow, positive gearing. Ada nggak yang seperti begitu ya? Kalau ada berarti two thumbs up. Betul?
Nah, sekarang ini yang saya ngomongkan ini adalah traditional investment. Sekarang adalah yang kita lakukan adalah dengan cara menggunakan NDIS property investment. Ya, NDIS property investment. Ya, yaitu caranya bagaimana? Caranya gimana? Kita beli rumahnya rumah NDIS, saudara sekalian, rumah NDIS seperti begini, rumah ini nanti ada partisipannya atau tidak ada partisipannya itu dimasuk ke sini ada tidak peduli. Mereka dikasih 8% garansi return. Ya, garansi returnnya dikasih 8% 1 tahun. Sampai dengan berapa lama? 7 tahun. Dan no management fees, no maintenance fee, pasti positive cash flow. Ya, dan juga ini money paid directly into your account monthly. Dan ini sekarang kalau misalnya satu garanti itu, satu lagi ada namanya loan garanti. Loannya digaranti juga. Ya, kenapa dia bisa 8% bisa bayar gitu? Karena apa? 8% garanti return government funded investment program. Karena ini ngomong NDIS itu government punya project seperti begitu ya. Nah, rumahnya bisa seperti begini. Rumahnya seperti begini. Ya, rumahnya bagus seperti begitu. Tempatnya di mana? Di Bekersmas. Bekersmas itu di mana? Kita lihat videonya sebentar. Ya, kita lihat. Oke. Sekarang saya stop dulu. Saya ganti dulu itunya ya. Videonya. Ya. Ini. Dekat hospital, dekat shopping center. Tempatnya di sini nih. Dekat Bekersmas Grammar School. Train station, 40 menit ke city. Ini posisinya di dekat Melbourne, Victoria ya. Oke, ya. Itu tentang tentang lokasinya ya. Saya balik lagi pada presentasi saya lagi. Jangan sawit siapa? Binjai. Ya. Bisa lihat lagi? Oke, good. Saya lanjut lagi. Ya. Rumahnya kayak begini. Ya. 3 bedroom, 1, ini untuk partisipan 1, ini kedua, yang ketiga itu carer room. Jadi 3 bedroom, 3 bathroom. Ya, dan 1 garage. 1 garage ya. 1 garage. Rumahnya bisa seperti begini. Bagus kan? Ya, bisa begini. Seperti begini. Ya. Ya. Oke. Ini seperti begini. Harganya 563 sama 541 yang sekarang ada. Oke? Nah, sekarang hitungannya positif atau negatif Pak Gunadi yang tadi ngomong ya, seperti tadi ngomong hitungannya positif atau negatif. Lihat saudara sekalian ya. Katakanlah kita angkanya saya anggap sama. Harga dia beli 525.000. Oke? Dia bayar sekarang 52.500. Ya, 52.500, kemudian tanahnya akan beres itu bulan Juli. Berarti bulan Juli 2021 akan bayar 157 lagi.
Ya, bayar stamp duty segini, jadi total pembayar Julainya bayar segini nih. Julai 2021 segini. Ya. Kemudian total paymentnya 221.250 kurang lebih segini. Oke? Nah, sisanya bagaimana? Sisanya kita pinjam uang bank. Ya, sisanya kita pinjam uang bank. Ya. Ya, liatin ya, pinjam uang jangan 20 tahun, 20 tahun, 20 Habis tahun, makan rebung, makan Coca-Cola. Nggak apa-apa. 20 tahun, kemudian pinjaman banknya 315, bunganya 5,5%, kita dapat garansi 8%. Anggap saja apa namanya capital gain rumahnya 4%. Biasanya hitung 6,5%, tapi kita hitungnya ini 4% saja. Lihatin saudara sekalian, ya. Monthly untuk karena kita bayar pinjam uang bank, kita bayar sebesar 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 berapa? 216.000. 2.116.000. Tapi kita dapat return setiap tahun berapa? Returnnya 33.500. Setiap tahun kita positif cash flow setiap bulan kita positif kita 1.300. Artinya apa? Setahun itu kita bayar bunga 26.000, kita dapat garansi return 42.000, kita masih ada lebih 15.000. Ya. Jadi kalau dengan cara yang pertama, slide yang tadi itu setiap tahun kita nombok 5.000 yang tadi kan. Kalau ini malah kita dapat uang 15.000. Ya, 15.000. 15.000. Ya, anggap saja setahun naiknya segini, 21.000. Berarti setiap tahun naik 4%, setiap tahun naik 4%, seperti begitu. Ya, sampai 7 tahun. Karena di kontraknya sampai 7 tahun. Udah 7 tahun bagaimana bisa additional another 7 years juga. Ya. Nah, summary-nya bagaimana? Ya, ini pinjaman 20 tahun, 315 seperti tadi ya. Nah, total cash flow selama 7 tahun kita dapat uang selama 7 tahun 111.985. Ya, beli rumahnya 525.000. Ya, anggap ada tahun ke-7 rumahnya naik 165.000. Ini dengan cara 4% kenaikannya. Berarti dijualnya 690.000. Artinya apa? Kita total positif income selama 7 tahun adalah ini tambah ini sama dengan 277.000. Ya, 277.000. Investmentnya berapa? 221 keluar duitnya. Berarti 7 tahun itu return of investmentnya 126%. Ya. Pada tahun ke-7 properti itu kalau dijual kemudian kita akan dapat, kita dijual 690.000 dikurangin hutang dari banknya, saya sudah hitung dapatnya 380.000. Terus kemudian tambah cash flow-nya 111.985, total funds at tahun ke-7 kita dapat 492.981. Ini sangat menarik sekali di lokal Australia ini lakunya luar biasa. Karena di Australia bunga cuman kalau Australian PR itu bunga cuman di bawah 3%. Kenapa tadi bunganya bisa 5,5%? Kenapa? Karena kita pinjamnya ke private lender. Karena kalau misalnya ke bank di Australia nggak bisa pinjam. Kita nggak bisa pinjam karena provider. Terkecuali Bapak Ibu di sini ada yang PR itu akan jauh lebih murah belinya. Tapi dengan cara menggunakan private lender pun kita masih dapat positif cash flow sebesar 15.000. Dibandingkan dengan apa tuh namanya kalau kita invest seperti properti, apalagi apartemen. Apartemen itu lagi parahnya luar biasa sekarang, hancur harganya. Ya, oke, ya kurang lebih seperti begitu. Ya, jadi kalau ada yang bertanya silahkan. Bapak Ibu, ada yang bertanya silahkan. Oke, Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan untuk yang properti ini. Pak Gun coba saya coba ini ya. Jadi ini sebetulnya kan dua-duanya ini adalah berdasarkan apa namanya? NDIS. Dengan NDIS ya. Hanya yang kedua ini khusus untuk investment aja dan tidak bisa dipakai
Untuk PR. sebagai PR ya Pak Gun. Yang nomor 2 tidak bisa. Kalau yang NDIS yang pertama kali saya ngomongin untuk bisnis yang tadi itu khusus untuk PR boleh karena itu bisnis. Yang kita beli itu bisnis sama propertinya. Kalau ini kita beli propertinya. Ya, kita hanya beli properti dan kita sewakan ke NDIS. Ya, tidak ada. Jadi tidak membeli. Ini beli yang kedua ini yang dijelaskan mengenai property investment. Ini adalah investment properti biasa. Ya. Hanya developer Dapatkan itu positif cash flow. Ya, kenapa bisa positif cash flow? Karena developernya itu bekerja sama dengan Registered provider, NDIS. dengan registered NDIS provider. NDIS provider. Gitu. Iya. Yang mana NDIS provider itu mendapatkan dana dari government. Itulah Betul. sebabnya bisa dapat positif cash flow. Iya. Kalau misalnya beli rumah terus udah begitu tidak rumah dan secara biasa aja, secara konvensional itu nggak mungkin sekarang. Pasti bleeding. Pasti setiap tahun keluar duit terus. Tapi bagi orang Indonesia udah biasa keluar duit terus karena apa? Seolah-olah itu cicilan. Ada enggak kita loan sama bank, kita beli rumah, loan sama bank, tapi kita nggak usah bayar cicilan. Malah dapat duit lagi. Ngerti ya? Bu Mika tahu? Iya. Kita beli rumah, pinjam uang pakai bank, ya bunganya 5,5%, ya. Biasanya orang Indonesia bagaimana? Bunganya berapa? Bayar berapa setiap bulannya berapa? Dia nanya, mampu nggak gue bayarnya setiap bulannya? Ini tidak usah bayar. Setiap bulannya gue dapat berapa? Bukan bayar berapa. Setiap bulan saya dapat berapa? Ini dapat kurang lebih dapat 1.300. Hitungan yang kalau dengan 525 tergantung dari jumlah rumahnya ya, harga rumahnya. Ada nggak yang seperti begitu? Ingat Ibu Mika ya. Ini itu investment, bukan rumah untuk tinggal. Ya, kalau untuk investment, kalau untuk rumah tinggal itu, waduh, harus bagus ya, harus begini. Tidak. Kalau rumah investment itu lihat angkanya. Untung enggak saya beli ini. Beda dengan kalau rumah untuk tempat tinggal. Kalau untuk rumah tempat tinggal itu assessmentnya lain banget. Sangat lain lagi. Apalagi beli properti. Kalau beli apartemen itu harga hancur banget sekarang. Bisa kelihatannya, waduh, lu mewah banget, segala macam banget. Tapi percuma. Kalau harga nggak naik, setiap bulan gua harus keluar bayar. Ngerti ya, Bu Mika? Yang paling penting kalau investment adalah berapa banyak yang kalau saya invest sedikit-sedikitnya, dapat sebanyak-banyaknya. Itu investment. Kalau untuk rumah tinggal, mungkin belinya, wah, kan semua di-upgrade jadi mahal sekali. Nggak apa-apa untuk tinggal, untuk gua nikmatin. Nanti ya? Satu lagi Pak Gun, tadi untuk ini loan, itu loannya dengan developernya itu berarti kan internal ya Pak ya? Ya. Internal loannya itu berapa tahun Pak? 20 tahun. Digaranti sama developer. Nih, saya mau cerita. Tergantung umur dari ini Tidak. Ya. Tergantung dari umur dari orang yang beli gitu. Tidak. Di Indonesia kan gitu, nggak bisa. Tidak ini. Saya mau cerita. Saya sendiri PR kan. Saya punya properti lebih dari 7 properti di Australia ya. Semuanya loan. Saya mau beli untuk NDIS. Saya even PR. Saya loan saya ditolak. Ya, kenapa? Karena udah serviceability-nya udah nggak memenuhi persyaratan. Jadi bagaimana? Saya sudah bayar 10%. 10%-nya bagaimana? Hilang. Ya. Kalau ada loan ke orang lain itu bisa ada resiko nggak kebayar. Nggak dikasih loan-nya. Kalau loan nggak kebayar dan dia punya cash, nggak apa-apa dia bayar cash. Betul? Tapi kalau ini resikonya tidak ada resiko. Kenapa?
Karena loan-nya sendiri digaranti sama developernya sendiri. Vendor finance, bahasa istilahnya itu vendor finance. Jadi nggak mungkin loan-nya ditolak. Tidak. Maksudnya, satu, loan-nya digaranti, income digaranti, positive cash flow pasti digaranti. Ya. Jadi 210 sekarang ini ya, apa namanya, 210 keluar 210.000 ya. Coba keluar uang 210.000 ya, 200 dapat 15.000 setahun, 215.000 kan, dibagi 210.000, dibagi 210.000, berapa persen tuh? Ya kurang lebih 8% lah, 8% lah. Tapi dapat rumah ya. Ya 17 sekian persen kalau ditambah dengan kalau misalnya ada capital gain. Kalau beli apartemen jangan berharap ada capital gain. Kalau apartemen tuh you look so beautiful. Apapun lihatnya bagus tapi ujung-ujungnya nggak ada duitnya untuk investment. Tapi kalau tinggal ya boleh-boleh aja, tapi ya kalau tinggal pun saya pun tinggal nggak akan ada mau di apartemen.